pengelolaan pasien sakit kritis khususnya dengan sepsis itu perawanan keperawatan sangat penting dari mulai fase akutnya pada saat resusitasi di 6 jam ya, bahkan di maintenance-nya, karena berhubungan nanti untuk pengelolaan pencegahan infeksi ya, apakah itu pencegahan VAP, pencegahan nosokomia lain yang berhubungan dengan akses lain, misalnya CVP, infus, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa tindakan yang didetailkan ya, nanti bisa sambil jalan dibaca ya, bagaimana perlibatan dari keperawatan ya. Ini dikembangkan seperti apa namanya yang saya sampaikan ya, septic orders dan seterusnya ya. Ini adalah target-target yang penting diketahui sekali lagi, walaupun sekarang untuk early gold terapi dianggap itu tidak bisa digunakan lagi. Kalau buat saya masih bisa digunakan, tapi mungkin nanti berbeda angka-angkanya. Di mana goalsnya tekanan vena sentralnya bukan 8 sampai 12, tapi bisa ada 0 sampai 2, ada 4 sampai 6 dan seterusnya. Wawasan kita harus kita kembangkan dengan cara belajar terus supaya kita tahu kalau misalnya pasien shock septic murni dia dengan sumber infeksi di abdominal mungkin ini 0 sampai 2. Oh, dia dengan sepsis tapi dia punya dasar gagal jantung. Oh, dia CVP-nya mungkin normalnya di 4 sampai 6 dan seterusnya ya. Ini resusitasi dimulai segera. Jadi ada pasien dengan CVP kurang dari 8, kalau di awalnya seperti ini ya. Kalau buat kita mungkin ini akan berubah angkanya karena udah ada perubahan memang di masa sekarang. Tapi kalau udah ada hipotensi atau peningkatan laktat serum, kita anggap perlu diresusitasi, khususnya sampai tadi kalau perlu diintubasi ya. Tidak ada kontraindikasi intubasi pada pasien dengan saturasi 100 karena gagal napas itu bukan hanya hipoksia, hiperkapni juga bisa saturasi 100 tapi CO2-nya 100 dengan kesadaran yang turun. Lama-lama dia akan gagal napas. Tapi kita tidak akan menunggu gagal napas dulu. Pasien udah gagal napas baru intubasi, karena pada saat sesuatu itu tidak direncanakan, yang terjadi adalah kepanikan. Saat panik sering banyak yang nggak kelihatan. Kalau misalnya diintubasi bisa aja dia tidak masuk dan malah menyebabkan pasien meninggal. Ya, resusitasi segera dan jangan menunda masuk ICU kalau misalnya secara teknis, klinis menunjang arahnya ada sepsis. Sama ya yang tadi. Ya, pasien-pasien dengan ventilasi mekanis, ada compliance yang berkurang ya. Maksudnya apa ini compliance ventricular decrease ini pada kelainan jantung dekom ya. Peningkatan tekanan abdominal dengan ada dekom jantung atau peningkatan tekanan abdominal sering menyebabkan tekanan vena sentralnya meningkat. Kita anggap udah kelebihan, tapi sebenarnya dia kurang, cuma karena beban dari jantungnya dia seperti tertahan sehingga tekanannya jadi lebih tinggi gitu. Saturasi vena sentral. Nah, memang kalau kita itu cuma bisa janji-janji sebenarnya, walaupun sebenarnya kita nggak boleh janji-janji. Kenapa? Karena memang suatu situasi mana segala kemungkinan itu bisa terjadi. Pasien bagus tiba-tiba meninggal, atau pasien yang
kayaknya meninggal, ternyata dengan beberapa tindakan kita bisa lakukan apa dengan baik, kondisi pasien juga membaik. Ini Bu, yang saya sampaikan ini ada yang diulang-ulang. Prinsipnya adalah menambah awareness dan wawasan tadi, ya. Jadi jangan bingung karena memang eh, dengan semakin sering kita melihat, dengan semakin sering kita membaca, itu akan menjadi suatu refleks dari tas belajar untuk menjadikan kita terbuka untuk menerima informasi. Itu memudahkan sekali. Semakin sering kita baca, semakin mudah kita menerima. Ya, ini tadi yang saya sebut bahwa sekarang modifikasi EGDT itu udah banyak, jadi udah nggak apa namanya, nggak tidak bisa kita sebut EGDT begini saja. Jadi sekarang tuh udah modification, ada modifikasi nilai-nilainya. Misalnya waktunya dari 6 jam, EGDT itu 6 jam ya, jadi 1 jam, 3 jam, CVP-nya ada yang 0 sampai 2, 2 sampai 4, 0 sampai 4. Atau kita buat aja 2 sampai 6 mm Hg. Ya. Kalau di kasus kemarin COVID itu ada yang namanya early intubation. Kita kadang-kadang ketakutan atau merasa, aduh kalau diintubasi nanti pasiennya jelek. Padahal kalau kita tunda-tunda intubasi, mungkin malah apa namanya, yang menyebabkan pasiennya jadi lebih jelek karena late. Ya, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ini ya, ini definisi baru tahun 2016, revisi 2018 ya. Jadi apa namanya, sekarang ini malah lebih dianggap segera. Kenapa sih? Berhubungan dengan pembiayaan. Karena kalau misalnya definisi sepsisnya belum tegak, BPJS itu nganggap itu sebagai infeksi biasa aja. Gitu. Kalau begitu gimana? Akhirnya kita nggak bisa maksimal memberikan pelayanan. Misalnya paket untuk pneumonia sekitar 7 juta, di mana pembelian merek PNM untuk itu nggak bisa masuk. Akhirnya beresiko untuk pasien nggak dapat kualitas pengobatan yang baik. Tentunya definisi ini dianggap mempermudah dalam konteks dapatkan kualitas mutu pengobatan lebih bagus. Ya, jadi kita kita Recording in progress. perawatan. Tapi kita mulai dari perawatan, kemudian kita sama bisa belajar untuk sekali lagi meningkatkan kualitas layanan kita. Ini SOFA score. Kalau di RSPAD kita menggunakan Apache score untuk memprediksi keluaran atau outcome dari pasien. Ini bisa kita apa modifikasi, tentunya bisa digunakan. Kalau ini biasanya di ruangan-ruangan biasa. Ya. Nanti bisa mintakan ke panitia. Ya, kita lihat faktor resiko sepsis, host, usia, dan sebagainya. Ini termasuk salah satu perhatian pada saat kita mengidentifikasi pasien yang kemungkinan akan tracheostomi.
Karena kalau udah tentunya ini kalau udah gagal napas dengan hal-hal yang berhubungan dengan ini, ya sudah kita tracheostomi dini gitu ya. Epidemiologinya ini pengetahuan-pengetahuan umum global, dunia, Inggris, Indonesia ya. Tapi prinsipnya apa? Secara umum tidak jauh berbeda angka-angkanya. Gejala-gejala klinisnya, denyut jantung cepat, kelemahan, nggak bisa buang air kecil terlalu banyak karena memang nggak ada kan penurunan kesadaran dan seterusnya. 1 jam ya kalau di ini sekarang bukan lagi 6 jam atau 3 jam ya. 1 jam diharapkan sudah bisa terjadi pekan. Setelah resusitasi pemberian source control atau kontrol itu antimikrobanya, misalnya antivirus, antibakteri, apa namanya, mikroorganisme lain ya. Kemudian apa namanya, bisa juga disertai dengan source control yang lain, yaitu misalnya eh, sumbernya di mana, tonsil, angkat tonsil. Cuma infeksi saluran cerna dibuka, saluran cerna, appendix perforasi perbaiki, bersihkan. Atau sumber lain misalnya dari traktus urinarius, batu ginjal dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi jenis pemberian antibiotiknya dalam konteks terapi empirisnya apa nih? Oh dia dari luar rumah sakit, dia dengan pneumonia. Oh CAP, pilihan utamanya quinolone, mungkin moxifloxacin, kalau ada gagal ginjal, atau apa namanya, sasin, atau levofloxacin, ciprofloxacin juga bisa. Ya, kita harus memikirkan anti jamur, juga memikirkan bagaimana pemberian terapi dibuat. Sama seperti tracheostomy itu, pada saat kita berikan, kita aplikasi, kita harus mikir kapan dia berhenti atau terjadi pemanjangan penggunaan. Resusitasi cairan ini merupakan hal penting dalam pengelolaan sepsis, mainstay terapi, di mana setelah dikelola di awal, dia perlu dipertahankan. Ini cuma memang sedang memberikan satu pemahaman mengenai pengelolaan pasien shock septic. Sebenarnya bukan hanya di shock septic ya, uh, shock itu bisa penyebabnya berbagai macam, termasuk SIRS-nya. Di sini kita punya modal yang lumayan, yaitu menggunakan sepending. Kita menambahkan uh, apa suatu teknis untuk monitoring sistem kardiovaskuler, misalnya ICON ya, atau alat lain echo dan sebagainya. Pada masa sekarang ada teori baru mengenai deresusitasi pada pasien dengan sepsis atau apapun penyebab shocknya. Shock itu dengan definisi adanya ketidaksetimbangan atau balancing dari cairan
dan darah di pasien itu nggak sama. Dalam konteks yang menjadi permasalahan itu bisa jadi atau darah, di mana kalau sudah berhubungan dengan metabolis bisa jadi terapi atau pengelolaannya bisa berbeda ya. Ini vasopresor, kembaliin tekanan darah. Dan kalau misalnya sudah kebenaran, mungkin kita tidak lakukan pemberian cairan lagi, malah dideresusitasi, berikan nasik ya. Tapi kombinasi dengan obat-obatan ini. Demikian yang saya sampaikan untuk materi sepsisnya. Proses pembelajaran pada materi sepsis itu lebih sumir ya, lebih tidak mudah dibandingkan misalnya satu teknik yang jelas kelihatan, misalnya seperti tracheostomi tadi. Tapi tentunya ini harus disimulasi terus, disimulasi, kemudian disesuaikan dengan SPO yang dipunyai di masing-masing rumah sakitnya. Sekali lagi dengan mengikuti pelatihan ini, saya berharap teman-teman sejawat sekalian bisa menjadi leader-leader perubahan, agent of change gitu ya kalau disebutnya, untuk merubah lingkungan sekitarnya, untuk terus belajar dan membuat suatu SPO untuk pengelolaan penyakit-penyakit yang dianggap sebagai sumber masalah, khususnya untuk peningkatan morbiditas dan mortalitas oleh manajemen rumah sakit. Dan itu bisa menjadi suatu sumber solusi atau jawaban dari pertanyaan masalah yang ada di lingkup instalasi pelayanan kesehatannya masing-masing. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan, panitia mohon dibantu. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penyampaian di sepsis tadi ya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan dibuka diskusi.